Wah, tapi di hadis ada. Dari mana sumber hadis itu mengatakan mereka itu sunat? Kan tidak bisa kita tahu. Kau buka tadi Ibrahim, ternyata ada dua. Ada yang bilang 80, ada yang bilang 120. Derajat kesohiannya kau bilang sama-sama sohi. Sama-sama berasal dari orang yang sama. Siapa tadi itu? Apa-apanya itu sumbernya dia? Abu Hurairah. Sama-sama. Lantas kok ada dua? Penyampai pertama sama Nabi Muhammad. Kan lucu kau ini, Tat. Masa Nabi Muhammad bercerita dengan orang 180, dengan orang 120? Ibrahim mana yang diceritakan itu? Berarti ada dua Ibrahim, Tat. Kau bilang nggak penting bagi kami. Enak aja kau bilang nggak penting. Itu sohi kok. Paham ya, Tat? Oke, terima kasih. Wah, jauh kali wah. 5.700 dia. Tat, satu putaran lagi ya, Tat. Sudah malam, aku mau istirahat dulu. Takut mau kemana kau? Nanti dulu lah. 10 putaran lagi gak apa-apa. Jangan. Satu putaran lagi, Tat, karena aku mau istirahat. Maklumlah umur 50 tahun ini. Iya. Nggak usah pala dipaksakan, Tat. 50 tahun itu. Tat, aku mau tanya tadi, kok nggak salah ada ucapanmu kalau orang yang nggak disunat kafir ya atau apa? Fitrah, bukan kafir, bukan kafir. Ya kalau nggak disunat bagaimana? Kalau nggak disunat, dia tidak mengikuti fitrah gitu. Ya kafir juga masuk kan? Tadi ada kau bilang kok nggak salahku. Orang nggak bersunat bisa nggak masuk surga, Tat? Tidak dijelaskan di sini. Nanti saya bukakan dulu. Ya. Hadis riwayat Bukhari 5889. Sunnah fitrah yang 5 adalah khitan. Nah, yang kutanya kalau orang nggak bersunat bisa nggak masuk surga? Oh belum, nanti saya carikan dalilnya. Saya carikan dulu. Oh, aku pikir kau sudah tahu. Belum. Oke, pencet. Ya, terima kasih. Ustadz ini kalau bicara penuh emosional, kawan. Sehingga apa? Akal warasnya nggak dia gunakan. Di dalam Matius 19 itu sudah dijelaskan, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan dalam nama Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tidak ngerti dia apa yang dimaksud dipersatukan dalam nama Allah. Mana ada orang kumpul kebo dipersatukan dalam nama Allah. Ya otak itu dipakai di kepala, jangan di pantat, Tat. Yang dipersatukan dalam nama Allah itu di mana? Dibawa kalau zaman orang-orang perjanjian lama dibawa ke bait Allah. Kalau zaman sekarang dibawa ke gereja. Apakah dia bisa menikah dengan ini dengan itu? Enggak bisa, ada di Imamat 18. Justru kau bilang hanya 5 rukun nikah kau bilangnya. Bisa enggak? Coba buka dalam 5 rukun nikah itu manusia dinikahkan sama hewan. Bisa enggak? Kalau enggak ada larangannya berarti bisa dong. Apa begitu? Tolong itu kau perjelas, Tat. Masa hanya 5? Bisa nggak menikahi ibunya? Bisa nggak menikahi adiknya? Kan ada wali, ada ini. Bisa nggak menikahi orang gila? Mana ada larangan di situ dilarang menikahi orang gila dari yang kau ucapkan tadi? Kecuali ada larangan kau bilang baru kau berkoar-koar. Bisa nggak menikahi ini dan itu? Aduh, Tat, lucu kau bicara itu penuh emosi. Tujuannya apa? Agar orang terpancing emosi. Aku nggak terpancing emosi, Tat. Slow aja. Sekarang tolong kau jawab yang ku bilang tadi. Apakah orang yang tidak berkitan bisa masuk surga? Aku ingin tahu. Dan kau belum mengakui di Al-Quran tidak ada perintah sunat. Selalu kau hindari menjawab itu. Jawab dulu itu nggak ada, baru yang lain-lain. Maka ketika ku tanya, dari mana sumber berita yang kau dapat? Kan tidak bisa kau uraikan silsilahnya. Hanya kau mengatakan dari Nabi Muhammad, langsung kepada Abu Hurairah, dari Abu Hurairah langsung kepada Bukhari. Memang Bukhari hidup di zaman Abu Hurairah? Kan pemual kau, Tat. Harus ada yang hidup sejaman dengan Bukhari yang menyampaikan berita itu. Kalau tidak, berita itu dari mana datang?
Dari Allah, berarti Bukhari itu adalah nabi juga dong. Kau menjelaskan sesuatu, kau kira kau bicara sama anak kecil yang bisa kau bohong-bohongi. Mana bisa kau bohongi aku, Tat? Harus kau pahami, jujur bicara kitab suci, jangan kau tambah-tambahi. Aku pegang kata-katamu bahwa Ibrahim adalah manusia yang pertama disunat. Jangan nanti kau berubah. Harus konsisten. Maka pertanyaanku selanjutnya, apakah orang yang tidak bersunat bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT? Itu penting kau jawab itu. Karena selepas itu ku bal-bali kau, Tat. Kau kira aku takut sama kau, mentang si Rudi kemarin ditangkap? Enggak takut, Tat. Kita bicara, kau punya hak, aku punya hak. Enggak boleh kau yang punya hak, aku enggak punya hak. Enggak ada itu. Sama-sama punya hak kita. Kau punya hak, aku punya hak. Ya, yang penting ada data. Data tadi sudah kutunjukkan. Ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 120 tahun. Untuk mangkir dari kenyataan, dari fakta. Apa kau bilang? Kami nggak peduli umur, yang penting dia disunat. Inilah kelakuanmu yang tidak logis. Kalau ada orang disunat dengan umur yang berbeda, artinya dua orang itu juga berbeda. Ibrahim yang mana lagi yang disunat umur 120 tahun? Berarti di dalam Islam ada dua Ibrahim. Kalau kau bilang itu tidak bisa dibuktikan, artinya Ibrahim juga nggak disunat dong. Kecuali sama-sama 80 benar, Ibrahimnya satu. Ini enggak, ada yang 180, ada yang 120. Lantas mana yang dipakai? Menurut ijtima ulama kau bilang. Menurut ulama. Kan menurut ulama. Memang ulama itu nabi. Memang Allah. Jadi yang mengucapkan itu siapa yang 80 tahun? Kan Muhammad. Yang mengucapkan 120 tahun siapa? Kan Nabi Muhammad. Sumbernya satu, isi hadisnya berbeda. Pakai logika kognitan. Jawab pertanyaanku tadi dulu ya. Karena itu sangat penting. Terima kasih Pak Dipir, sulit juga bilang Pak DPR apa ya? Iya. Wah, beda tipis. Udah ada apa ini tahap perlawanan. Silakan. Iya, udah dikasih gede masih kalah juga. Tenang kok, Tat, baru pada datang. Oke. Silakan. Jawab pertanyaanku ya. Oke, pasti dijawab. Saya itu nggak pernah nggak jawab ya, karena Bang Rudi aja yang nggak pernah nyambung. Oke teman-teman, perhatikan ya. Dari dua tadi katanya si Ibrahimnya artinya beda. Kagak kayak gitu hadis Bang Rudi ya. Kalaunya mengatakan satu tujuan, maka meskipun ada beda umur, maka kita lihat dari pendapat ulama ya, yang mana lebih sahih ya. Makanya saya bahkan waqala al-Qurtubi dari ijma ulama bahwa yang menyepakati Nabi Ibrahim itu apakah 120 tahun atau yang 80 tahun adalah para ulama meneliti hadis tersebut ya, bahwa hadis Bukhari lebih sahih daripada 120 tahun karena dia tersambung tuh ya. Makanya saya tampilkan nih ya, waqala al-Qurtubi ijma ulama. Oh, kalau ijma ulama kagak bisa dilawan dah ya. Nah tuh, berarti udah dicek oleh para ulama ya. Terus Bang Rudi rupanya kagak pakai kagak pakai akalnya rupanya Bang Rudi ini ya. Bang Rudi nih ya, perhatikan nih ya, paslun nih pasal ya, fi arkanin nikahi wa ghairiha arkanuhu khamsah, zaujun wa zaujah wa waliyun wa syahidan wa sigah. Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada 5 ya, yakni mempelai pria. Yang namanya pria ini hewan atau manusia? Saya tanya dulu dah. Yang namanya pria hewan atau manusia? Di sini pria, bukan jantan disebutkan ya. Terus mempelai wanita, nggak ada mempelai betina, nggak ada. Ya. Terus emangnya hewan bisa jadi wali gitu induknya? Terus hewan ada akalnya menyaksikan 2 nikah? Nggak ada kan? 2 saksi dari hewan kayak gitu ada? Kagak ada. Aduh, coba akal
dipakai sedikit lah, itu hewannya. Terus larangan dengan hewan. Nih hadisnya. Man wajadtumuhu ya waqa'a ala bahimatin faqatuluh, ya, siapa yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewan yang jadi korban. Ya, nih, man ati bahimatin falahat alaih, ya, jelas ada larangannya menikah dengan hewan. Lah, kalau saya tanyakan balik kepada Anda, ya, di mana Yesus melarang menikah dengan hewan? Mana dalilnya? Hah? Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Pertanyaan saya, di mana Yesus melarang nikah dengan hewan? Ayo, coba saya tanya balik kepada Anda, di mana dalilnya Yesus melarang menikah dengan hewan? Yang saya tanya bukan di imamat, ya. Yang saya tanya bukan di dalam Lukas 19 jadi satu daging, bukan. Yang saya tanyakan, adakah dari Yesus melarang menikah dengan hewan? Terus adakah dari Yesus menjelaskan tentang masalah rukun nikah seperti Islam? Ada prianya, ada wanitanya. Kalau kagak ada pria, wanitanya nikah sama siapa? Coba, nikah sama siapa? Kayak gitu. Kagak ada mempelai pria, wanitanya kagak ada. Terus yang pria mau nikah sama siapa? Ada nggak Yesus menjelaskan tentang masalah itu? Ada nggak? Coba Anda jawab, di mana larangan Yesus menikah dengan hewan? Ingat itu, ya, dua pertanyaan saya, syarat dan ketentuannya, rukunnya, dan larangan dari nikah, ya, dari penjelasan Yesus itu mana? Coba jabarkan sama saya tentang masalah apakah tidak bersunat itu menjadi kafir. Ya, tadi saya sudah tampilkan kepada Anda, ya, ini dalilnya, ya, ya, nih sebentar, saya minta waktu, ya, nih, Bang Rode. Ini dalilnya yang Anda minta tadi. Angka syarul kufri wahtatin. Hilangkanlah rambut kekafiran yang ada padamu dan berkhitanlah. Jadi kalau masih ada kulupnya, maka itu mencirikan orang kufur. Ya. Orang kufur, innalladzina kafaru, dia ada di dalam neraka. Jelas menantang dari fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Menantang masalah itu dia. Oke, dah, tuh jawabannya jelas pakai dalil semua. Dah. Oke, terima kasih Tat. Habis ini ku balik-balik kok Tat. Lihat, kau kira aku takut? Gak ada takut bagi diriku Tat. Datang polisi, tunggu dulu. Suruh aku sudah dikepung. Tunggu dulu. Itu udah banyak kali orang. Tunggu ku balik kota, tunggu. Ya, pencet, jangan kau gemetar. Tunggu. Oke. Tat. Pencet. Oke, terima kasih. Satu yang kuherankan dari kau, setiap aku minta dari Al-Quran, tidak pernah kau kasih dari Al-Quran. Apa maksud kau? Seolah-olah kau mengatakan bahwa manusia menyempurnakan Allah. Harusnya Allah lebih sempurna dari manusia. Ketika ku minta mana ayatnya di dalam Al-Quran dilarang menikah dengan hewan, tidak ada kau tunjukkan. Kalau aku masih ada, Imamat 18, oh itu bukan ucapan Yesus. Yesus itu pada mulanya adalah firman Allah. Tidak bisa kau katakan itu bukan ucapan Yesus. Imamat 18 itu berisi semua tentang itu. Tunggu ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Ini tidak boleh lagi bete. Nggak boleh. Karena itu kekejian. Jangan engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri depan seekor binatang untuk berkelamin. Karena itu satu perbuatan keji. Ini undang-undangnya jelas kalau di dalam Bible Tat. Nah, di dalam ajaran Yesus, mereka bukan lagi dua menjadikan satu karena itu. Ya kan? Laki-laki akan meninggalkan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Itu artinya laki-laki dan perempuan. Makanya sejak semula Tuhan kami menciptakan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Tat, ini sangat penting. Kawan-kawan perhatikan, bukan saya yang mengatakan. Ustadz Yusuf mengatakan di awal apa?
bahwa manusia yang pertama disunat adalah Ibrahim. Ingat, satu. Yang kedua, orang yang tidak disunat adalah kufur. Kufur adalah neraka jaminannya. Pertanyaan saya, sejak kapan Nuh disunat? Artinya kau mengatakan Nuh ke neraka. Karena Nuh lebih dahulu daripada Ibrahim. Berarti seluruh nabi sebelum Ibrahim ke neraka. Jangan kau karang-karang, minda ya. Seluruh nabi sebelum Ibrahim ke neraka. Pahami dulu itu ya. Tati ya, kau yang bilang bukan aku. Kemudian, kawan-kawan, mereka tidak tahu. Apa sih dasar sunat ini? Nggak tahu, kawan. Hanya Bible yang menjelaskan sunat itu kenapa. Itu perjanjian. Sebuah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Perjanjian itu adalah perjanjian kekal. Kalau mereka apa? Sunat itu kan hanya untuk kebersihan. Tidak lebih dan tidak kurang. Itu alasan kedokteran. Bukan alasan iman. Bagaimana sih kau mau mengatakan itu alasan iman? Ingat ya, apa yang kau ucapkan itu yang kubalikkan kepada kau. Carikan satu saya dari ayat di Al-Quran melarang manusia menikahi atau bersetubuh dengan hewan. Saya ingin tahu. Kemudian kau bilang, syarat untuk menikah adalah laki-laki dan perempuan. Gak ngerti aku kalau kau menikahi adikmu yang perempuan. Yang penting laki-laki perempuan. Kau menikahi orang gila. Kau bilang tadi yang penting laki-laki dan perempuan. Gimana sih, aku gak ngerti nih. Kalau di dalam Bible aturannya jelas. Imamat 18 menjelaskan itu semua. Pahamnya? Jadi terima kasih kau sudah mengatakan orang sebelum Ibrahim ke neraka semua karena tidak bersunat. Baik anak kecil maupun orang dewasa yang mati sebelum Ibrahim disunat itu ke neraka semua. Karena kau mengatakan orang yang pertama sunat adalah Ibrahim dan orang yang tidak bersunat adalah kufur. Kufur adalah upahnya neraka. Terima kasih. Bukan saya yang mengatakan. Saya tidak akan menanyakan kau siapa saksi Muhammad disunat, tidak akan saya tanya. Al-Quran pun tidak akan menuliskan sunat. Wah, tapi di hadis ada. Dari mana sumber hadis itu mengatakan mereka itu sunat? Kan tidak bisa kita tahu. Kau buka tadi Ibrahim, ternyata ada dua. Ada yang bilang 80, ada yang bilang 120. Derajat kesohiannya kau bilang sama-sama sohi. Sama-sama berasal dari orang yang sama. Siapa tadi itu? Apa-apanya itu sumbernya itu ya? Abu Hurairah. Sama-sama. Lantas kok ada dua? Penyampai pertama sama Nabi Muhammad. Kan lucu kau ini Tat. Masa Nabi Muhammad bercerita dengan orang 180 dengan orang 120? Ibrahim mana yang diceritakan itu? Berarti ada dua Ibrahim Tat. Kau bilang nggak penting bagi kami. Enak aja kau bilang nggak penting. Itu sohi kok. Paham ya Tat? Oke, terima kasih. Wah, jauh kali wah. 5.700 dia. Tat, satu putaran lagi ya Tat. Sudah malam, aku mau istirahat dulu. Takut mau kemana kau? Nanti dulu lah. 10 putaran lagi gak apa-apa. Jangan. Satu putaran lagi Tat, karena aku mau istirahat. Maklumlah umur 50 tahun ini. Iya. Nggak usah pala dipaksakan Tat. 50 tahun itu.